Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi investasi di saham ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham ya atau pemula ya di investasi saham, mungkin video ini bisa dijadikan referensi teman-teman. Dalam berinvestasi saham memang ada beberapa strategi ya teman-teman. Yang pertama strategi investasi jangka panjang, terus yang kedua strategi trading atau scalping ya. Ya, kalau scalping tuh waktunya lebih cepat ya. Kalau trading mungkin ya agak lama, kemudian swing lebih lama lagi ya. Nah, tergantung teman-teman mau investasi model seperti apa ya. Yang jelas sebelum menentukan sebuah strategi investasi, teman-teman harus benar-benar memahami resiko-resikonya. Banyak yang akhirnya terjebak ya, di sebuah strategi investasi yang akhirnya nggak bisa keluar dari jebakan itu. Sebagai contoh misalnya kita merasa wah ini kayaknya untuk trading enak ya, bisa cuan misalnya sehari apa 2 hari apa seminggu cuan 3%, 5% gitu. Kalau sebulan sudah cuan berapa? Kalau setahun cuan berapa? Kemudian ada juga yang terjebak di scalping ya, misalnya pagi beli sore jual itu, walaupun tidak semua saham bisa ya. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung ternyata ruginya lebih banyak teman-teman. Jadi ketika kita cuan 2%, 3% itu kan seneng. Ternyata besoknya malah rugi 10%, 20% gitu. Dan kalau masih dalam batas masih bisa dijual sih nggak apa-apa. Tapi kalau ruginya sudah dalam batas yang tidak bisa dijual, misalnya tiba-tiba nggak ada bid sama sekali, atau sudah di suspend sahamnya, wah itu akhirnya malah rugi besar. Nah, misalnya seperti coba kita cek ya, Kutu ya, Kutu ini 1 tahun ini sudah turun ya, hampir 50%. 3 tahun turunnya banyak ya, dari harga 400 sekarang tinggal 50 rupiah ya. Dan 50 rupiah pun ini nggak bisa jualan, antri ya. Kalau mau jual tuh antri di berapa ini? 19 juta lot ya, 19 juta 897 ribu lot. Jadi kalau mau jual tuh antri, itu nunggu kejual dulu baru kita bisa beli ya. Baru kita bisa jualan. Nah, kalau sudah kejebak seperti ini itu udah susah keluarnya teman-teman. Saya dulu juga sudah pernah ya cerita saat terjebak di saham ini ya. Hilang ini dana saya di sini juga hilang. Terus pernah juga terjebak di Aisyah kalau nggak salah ya. Tapi ini masih sempat saya jual sebelum suspend ya. Terus setelah nunggu beberapa bulan baru aktif lagi ya. Saham apa ya? Bumi ya, ini Bumi itu dulu saya sempat rugi hampir 90%. Jadi saham-saham saya dulu waktu awal-awal investasi saham itu ya, atau main saham itu saham gorengan semua ya, full gorengan ya. Akhirnya ya cepat habis ya, dananya cepat habis. Nah, ada sebuah apa ya, pepatah ya atau kalimat yang disampaikan oleh investor-investor besar ya, seperti Pak Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong gitu kan. Sebenarnya ada investasi saham yang sangat mudah ya, tetapi tidak semuanya mau. Kenapa ya? Karena memang butuh kesabaran yang tinggi. Sebagai contoh misalnya kalau kita nggak mau nggak mau ribet ya dengan naik turunnya saham, ya sudah pegang saja saham-saham yang dalam jangka panjang tumbuh ya. Misalnya kalau teman-teman
pegang saham BCA misalnya. Nah, 5 tahun ini dengan tumbuh ya. Tumbuh ya, dari ini kalau kita lihat dari 5.400 sekarang udah 10.000 sekian ya. Jadi udah 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Dan ini masih ada dividen. Misalnya bank yang lain misalnya BRI ya. BRI 5 tahun tumbuh tapi kecil ya. Cuman dividennya lumayan besar. Tapi kalau 3 tahun ya tumbuhnya hampir sama. 1 tahun turun. Tapi kalau jangka panjang ini lebih dari 5 tahun BRI tumbuh. Atau pegang saham-saham yang dividennya besar ya, semacam PTBA misalnya. PTBA ini 1 tahun dia turun, tapi 3 tahun dia naik. Nah, 5 tahun turun ya. Tapi kalau kita lihat dividennya, teman-teman. Nah, ini 2018 dividennya itu udah 339. 2019 ini 326. Jadi kinerja 2019 nih, tapi yang dibagikan di tahun 2020. Yang dibagikan tahun 2021. Nah, ini yang kecil ini karena tahun 2020 kan hampir semua perusahaan turun 74. 2022 608. 2023 nih 1094. Dividennya teman-teman 1094. Yang kemarin barusan itu Mei 397. Nah, ini dari dividennya saja kita tuh udah dapat berapa poin ini. Ini kan besar banget ya. Jadi kalau kita hitung dari 2018 mungkin sudah melebihi jumlah dari ini ya, kerugian capital gain-nya. Apalagi kalau kita menggulung dividen. Jadi ketika kita dapat dividen, misalnya dividen dividen 20 Mei 2024 ini kan cairnya di bulan Juni 2024. Nah, begitu cair kita belikan lagi sahamnya di harga bawah ya, terutama tentunya ya, karena saat itu harganya turun. Nah, otomatis dividen berikutnya udah besar, lebih besar lagi, minimal naik sekitar 10% lah minimal. Kalau dividennya, kalau jumlah lot yang kita punya misalnya 100 lot, dengan beli lagi berarti jumlah saham kita sudah jadi 110 lot. Nah, nanti dapat dividen lagi, belikan lagi sahamnya udah jadi 130 lot atau 125 lot. Beli lagi, tambah lagi. Jadi makin besar jumlah lotnya, otomatis dividen berikutnya juga makin besar. Terus contoh misalnya apa ya? Hexa misalnya. Hexa juga gitu, teman-teman. Kalau Hexa ini dividennya juga besar dan ini capital gain-nya juga tumbuh ya, teman-teman. Jadi udah double cuan nih Hexa nih. Capital gain-nya itu tumbuh dari 3.000 ke 6.000, 2 kali lipat. Terus dividennya ini juga besar. Nah, ini dividennya itu besar ya. Ada tahun 2020 itu 444, 2021 941, 2022 926, 2023 1089. Nah, ini 2023 lumayan ini ya. 1089. Nah, ini 2024 ini kita lihat Oktober ini nanti berapa. IPS-nya 1089 ya. Oh ya. Kalau dividennya belum ya, 2024 ini dividennya belum. Kalau dividennya itu 2021 ternyata 800, 2022 itu 767 ya, sekitar 80% ya. Nah, ini 2024 kalau dividennya 80% ini udah sekitar 800 sekian ya. Coba kita hitung ya. 1089 kali 80%. 871 teman-teman. Dibagi harga sahamnya sekarang udah 13%. Kan mantap. Dan nanti begitu habis bagi dividen, sahamnya turun, belikan lagi di harga bawah. Nah, kayak gini kan.
Tahun kemarin bagi dividen tuh di bulan Oktober ya nggak salah. Habis itu turun sahamnya, rontok. Nah, nanti dividen cair, belikan lagi sahamnya. Habis itu naik lagi. Udah nggak usah pusing-pusing mikirin harga naik turun dan lain-lain, tapi yang penting kita fokus di jumlah lotnya saja ya. Nah, nanti begitu dapat dividen, gede. Nah, jadi pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus teman-teman fokus di saham itu, nambah lot gitu aja, nggak usah mikir mau dijual dan lain sebagainya ya, karena investasi kita itu untuk jangka panjang ya, minimal 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, kalau kayak Exa itu 3 tahun, udah cuan lebar nih. Karena dulu harganya cuma sekitar 3.400, sekarang udah 6.500. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau ada model investasi yang mudah, kenapa teman-teman pilih yang rumit dan sulit? Kalau teman-teman pilih saham-saham yang dividennya bagus atau sahamnya yang tumbuh, itu hidupnya tenang, nggak buka apa ya, HP setiap hari, setiap saat, atau buka laptop untuk trading, scalping dan lain-lain. Justru teman-teman itu santai saja, begitu ada dana ya udah beli. Sahamnya turun, nggak ada dana ya udah biarin aja, tunggu sampai dividen cair, belikan lagi sahamnya. Sampai targetnya tercapai, misalnya target 1 miliar gitu. Nah, udah kalau teman-teman dapat dividen 15%, ini udah dapat 150 juta setahun. Kan udah tenang, santai. Nah, nanti tambah lagi sahamnya sampai targetnya tercapai lagi. Kalau misalnya mau ambil saham yang lain ya silakan. Nah, misalnya target Hexa 1M sudah tercapai, pengen saham yang lain ya silakan. Kalau kita koleksi saham yang lain. Target berapa? Misalnya 1000 lot atau 500 lot. Tercapai, ganti lagi saham yang lain. Terus seperti itu, lebih tenang, nggak usah antri jual beli, tapi akhirnya nanti malah portofolio minus, jadinya malah rugi. Nanti tahu-tahu modalnya habis. Ya, apalagi kalau beli saham-saham gorengan, aduh cepat habis tuh. Beli saham gorengan terus pakai margin, duitnya utang lagi, waduh tambah berat. Jadi usahakan pakai uang dingin ya. Kalau teman-teman penghasilannya 5 juta misalnya sebulan, ya 1 juta atau 2 juta dimasukkan ke saham. Nanti tahu-tahu 10 tahun kita sudah punya tabungan yang cukup besar, yang bisa untuk kita jadikan passive income. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan dalam berinvestasi ya, jangan terjebak di saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO. Fokus saja di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya juga besar dan rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.